Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Halo semua, bersama dengan saya, Idas Anggara, atau Diar Kurniawan Adi Anggara, dan welcome back to Algoritma dan Data Struktur ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam konsep dari salah satu struktur data, yaitu stack. Nah, selanjutnya ini nanti kita akan membahas definisi atau tipe-tipe tentang stack, ya kan? Terus ada beberapa pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi selamat menikmati. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana dulu nih guys, ya, yaitu apa itu stack, ya? Nah, jadi stack adalah suatu struktur data linear yang mengikuti urutan tertentu. Ada kata yang harus kita highlight nih, yaitu kata urutan tertentu. Atau dalam kasus ini ada kata particular order. Kira-kira apa nih yang dimaksud dengan particular order atau urutan tertentu? Apa ya guys? Nah, ternyata particular order yang dimaksud adalah LIFO. What? LIFO? Apa itu LIFO? Apakah LIFO itu yang dimaksud adalah piring terbang, ya kan? Yang bisa berpindah-pindah dari satu galaksi ke galaksi yang lain, ya. Apakah ini LIFO? Ternyata ini bukan ya. Kalau itu adalah UFO ya guys ya. Nah, itu baru tuh yang bisa berpindah dari galaksi ke galaksi ya. Itu siapa tahu sih yang nonton Marvel mungkin. Oke, lanjut. Nah, kalau apa? Kalau bukan UFO, ya kan? Kita ini LIFO ya, beda ya. Nah, ternyata LIFO yang dimaksud itu bukan piring terbang ya, yang tadi ya. Tapi LIFO yang dimaksud adalah last in, first out. Nah, apa itu nih? Last in, first out nih apa nih yang dimaksudnya? Ini makanan apa ya? Nah, atau dalam kata lain, ini siapa yang masuk terakhir, dia yang akan keluar duluan. Maksudnya gimana ya? Kita coba bahas ya di slide berikutnya. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita coba sekarang analogikan nih guys, biar gampang kita coba pahami. Nah, kita analogikan sebagai berikut nih. Jadi, konsep LIFO atau last in first out itu bisa kita analogikan seperti keripik kentang nih di dalam sebuah kaleng. Ya, tahu ya keripik kentang ya. Nah, kalian pasti udah pernah dong lihat atau beli keripik kentang dalam kaleng. Ya, contoh mereknya yang ada mister-misternya tuh, Mister Kentang ya. Ya, karena belum iklannya belum masuk, jadi nggak saya sebutin. Nah, yang bisa warna merah tuh, itu kan kita mau ngambil tuh cuma dari atas ya. Jadi kalau kalian coba bayangin, keripik kentang yang bisa kita akses tuh hanya dari atas. Jadi kita ngambilnya tuh dari atas saja, ya. Pintu masuknya tangan kita tuh nggak ada dari kanan, kiri, bawah nggak ada, ya. Dia tuh kayak kaleng lurus, kita ambil hanya dari atas aja, ya. Nah, nah keripik kentang yang diletakkan paling akhir itu nanti yang akan kita ambil duluan. Nah, itu adalah salah satu contoh konsep LIFO, teman-teman. Jadi, sebenarnya itu adalah salah satu konsep dari LIFO atau last in, first out gitu. Siapa yang terakhir, dia yang keluar duluan ya. Jadi, last in, first out gitu. Jadi, last in, first out ya, karena pintu masuknya cuma dari atas ya. Nah, biar lebih paham lagi, kita ilustrasikan ke dalam gambar sebagai berikut nih guys. Nah, di layar kita ini ada sebuah stak kosong ya. Atau kita bayangkan ini sebuah kaleng kosong tadi ya. Nih. Nah, kemudian kaleng kosong itu atau stak kosong itu kita lakukan push ya. Atau enggak kalau dalam bahasa pemrograman ada yang menyebutnya append gitu. Nah, kita menambahkan elemen baru pada stak kosong ini ya. Kita masukkan satu. Nah, selanjutnya kita melakukan push lagi nih, ya.
menambahkan elemen kedua pada stack kosong. Sorry, elemen kedua pada stack yang udah ada satu datanya tadi. Gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan push lagi nih, menambahkan elemen ketiga, ya, yang udah ada datanya tadi nih, data pertama dan data kedua. Nah, sekarang stack kita ada tiga elemen di dalamnya, ya. Ada elemen pertama, yaitu elemen satu, lalu elemen yang kedua, ya, yaitu elemen dua, dan elemen yang ketiga yaitu elemen tiga. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin mengambil, kita bisa melakukan pop, ya, atau muncul, atau mengeluarkan. Ya, yang kita keluarkan dengan menggunakan pop itu pastinya elemen terakhir, ya, yang telah kita tambahkan. Jadi ya bayangin lagi tadi balik ke keripik kentang. Jadi kita masukin keripik, satu, dua, tiga, empat gitu ya. Ya mungkin pabriknya. Nah, sebenarnya yang masuk paling terakhir itu kan yang paling atas di pabriknya. Nah, kita ngambil juga yang paling terakhir dimasukin. Bukan yang paling pertama gitu guys. Oke. Nah, oke. Sekarang saatnya kita lanjut ke poin pembahasan berikutnya. Walaupun tampak sederhana ya guys ya, kita membahas sebuah struktur data yang bernama stack ini dengan analogi sebuah kaleng yang berisikan kentang. Tapi sebenarnya stack itu terbagi menjadi dua buah tipe nih guys. Ya, yang pertama itu ada fixed stack ya, fixed stack, fixed size stack gitu ya. Ya, sorry, agak tipe-tipe dikit. Nah, fixed size stack ini adalah sebuah stack yang ukurannya itu pasti dan tidak dapat bertambah atau berkurang secara dinamis. Jadi dari awal ini ukurannya pasti gitu. Nah, biar lebih tergambar lagi nih guys, di sini ada tiga contoh aplikasi dari fixed stack. Nah, itu apa aja? Yang pertama ada a box of light. Jadi sebuah kardus yang berisi piring-piring. Nah, yang kedua ada memory management dan yang ketiga adalah potato chip atau sekaleng keripik kentang. Gitu. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya, kenapa ketiganya ini tergantung ke dalam fase start? Nah, kenapa nih? Karena kalau kita bayangin nih guys ya, misalnya di sini kita punya sebuah kardus ya atau sebuah kaleng, pastinya memiliki kapasitas yang pasti gitu ya. Ya, dari awal tuh si kardus tuh udah bentuknya segitu gitu, panjang kali lebarnya udah kita buat gitu ya. Ataupun kaleng tadi ya udah dibuat segitu ya, nggak bisa memanjang ketika kita buat dari awal udah segitu ya. Nah, keduanya memiliki kapasitas yang pasti ya, tidak bisa dirubah-rubah, entah itu ditambahin atau dikurangin. Misalkan lagi nih ya, biar teman-teman lebih bisa tergambarkan ya. Misalkan di sini kita punya sebuah kardus yang hanya bisa menampung 10 piring. Ya, bayangin, ada kardus bisa menampung 10 piring saja. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa kapasitas dari kardus yang kita punya adalah 10. Tidak bisa bertambah lebih dari itu. Memang benar, jumlah piring yang di dalamnya itu bisa berkurang dari 10. Ya kan, kapasitas maksimal 10. Kalau kita isi 9, berkurang jadi 8, dan seterusnya itu bisa. Nah, tapi kapasitas kardusnya tetap sama, 10 piring. Jadi kardusnya nggak mungkin mengecil-mengecil ya, nggak sedinamis itu. Ya, dia udah fix gitu. Nah, maka dari itu, dari sini, tiga kasus ini, yaitu sebuah kardus dengan berisi piring-piring, memori manajemen, dan yang terakhir adalah sekaleng keripik kentang, itu masuk ke dalam kasus fixed size stack. Oke, nah lanjut. Kita ke tipe yang kedua adalah dynamic size stack. Nah, dynamic size stack adalah suatu stack yang memiliki ukuran yang bisa bertambah atau berkurang secara dinamis. Nah, biar lebih gampang lagi atau biar lebih tergambarkan lagi ya guys, di sini kita punya tiga contoh aplikasi dari dynamic size stack dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah web browser.
history. Ya. Yang kedua adalah memory management. Dan yang terakhir adalah social media post. Ya. Nah, kalau kita bayangkan misalnya di sini, kita punya post atau reels pada Instagram kita, kapasitasnya itu bisa selalu bertambah atau berkurang, tergantung jumlah post atau reels yang kita buat gitu ya. Jadi kalau Instagram kan kita ya bisa nambahin post banyak-banyaknya atau reels sebanyak-banyaknya. Jadi kapasitasnya itu nggak pasti gitu, nggak tetap gitu ya. Jadi kasus sosial media post itu masuk ke dalam kasus dynamite ya. Terus selanjutnya pasti kalian ada yang bertanya-tanya nih. Loh, kok di sini ada lagi sih si memori manajemen ya? Kok memori manajemen bisa masuk ke dua stack? Gimana nih? Kok bisa seperti ini? Gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Analoginya adalah sebagai berikut. Manajemen penyimpanan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menentukan penggunaan RAM di awal. Atau yang kedua, kalau memang kapasitasnya udah tidak memadai, kita bisa mengatur ulang di kemudian hari. Maka dari itu, memori manajemen masuk ke dalam dua tipe stack, guys. Ya, bisa yang tadi sebelumnya, yang fixed size stack, dan yang ini dynamic size stack. Ya, gimana? Sampai di sini, mudah-mudahan aman ya, guys. Ya, dari konsep dynamic size stack dan fixed size stack. Gitu. Oke, selanjutnya. Karena sudah aman, semoga ya. Saatnya kita lanjut ke poin berikutnya. Sekarang kita harus mencari tahu nih keunggulan dan kekurangan dari stack itu sendiri. Karena dengan mencari tahu keunggulan dan kekurangan dari stack itu sendiri, bisa kita bandingkan dengan struktur data yang lain. Jadi, ketika kita sudah membandingkan antara satu dengan yang lainnya, ketika kita bertemu kasus di dunia nyata, kita bisa tahu nih kira-kira struktur data mana yang akan kita aplikasikan ke dalam kasus yang kita miliki. Ya, gitu. Nah, kita mulai dari keunggulannya dulu nih, guys. Keunggulannya itu ada empat, ya. Keunggulan yang pertama, Stack adalah suatu struktur data yang simpel dan mudah dipahami. Keunggulan yang kedua, operasi push atau penambahan elemen ya atau append ya dan pop atau pengurangan elemen bisa dilakukan secara mudah gitu. Kalau untuk pengurangan ya kebanyakan rata pakainya pop juga gitu ya. Nah, poin yang ketiga, Stack memiliki aturan LIFO atau last in first out seperti proses pemanggilan suatu fungsi dan beberapa hal lainnya. Lalu poin keempat, dengan menggunakan Stack ini kita bisa sangat meminimalisir penggunaan memori. Why? Kenapa? Karena Stack hanya perlu menyimpan elemen yang udah kita paus ya atau kita masukin atau kita tambahkan ke dalamnya gitu. Jadi tentunya penggunaan memori pada Stack ini lebih efisien ya jika dibandingkan dengan struktur data yang lainnya, guys. Gitu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke kekurangannya teman-teman ya. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Karena tidak ada yang sempurna. Sempurna ada hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa aja, guys. Oke, kekurangannya ada tiga nih. Yang pertama, tadi sudah sempat kita bahas ya, bahwa elemen pada stack itu hanya bisa diakses dari atas ke bawah. Ya. Jadi, untuk mengakses elemen yang ada di tengah, itu tentunya akan memakan waktu yang cukup banyak. Gitu. Yang kedua, pada tipe voice size stack, jumlah kapasitas sudah ditentukan di awal. Jadi, ketika kita bertemu dengan kasus yang mengharuskan kita untuk mengakses suatu elemen, yang belum kita ketahui jumlah pastinya, itu tentunya aja cukup mustahil ya guys ya. Karena di awal udah kita tentuin nih kapasitas itu berapa. Ya, udah pasti. Lalu poin ketiga, ngelanjutin dari pohon kedua tadi.
Jika suatu elemen itu dipaksakan untuk ditambahkan ke dalam suatu stack, ya, misalnya di sini kapasitasnya adalah 10. Terus udah nih keisi penuh 10 elemen yang ada di dalam stack. Terus selanjutnya kita paksain satu lagi ditambahkan ke dalam stack yang sudah terpenuhi atau yang sudah penuh. Nah, di sini akan terjadi kelebihan kapasitas nih guys. Kelebihan kapasitas ini dapat mengakibatkan munculnya overflow error ya. Stack overflow, stack ya. Mungkin kalau programmer tahu tuh websitenya ya. Yang kemudian mengakibatkan hilangnya beberapa data yang sudah ada. Nah, kalau kita analogikan nih ya, misalnya kotak kardus kita tadi hanya mampu menampung 10 piring. Lalu kita paksakan nih menjadi 20 piring. Ya, ya masuk ya. Ya, bisa gitu. Nah, kita paksakan terus nih sampai 20. Ya. Nah, hal ini berakibatkan fatal nih guys ya. Kardus tersebut bisa jadi akan jebol. Dan ada beberapa piring yang jatuh dan pecah nih guys ya. Ataupun kalau kardusnya kuat, ya ketika di dalam piring-piringnya yang pecah gitu ya. Karena memang bukan kapasitasnya. Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa kita harus berhati-hati ketika kita ketemu dengan data yang belum pasti jumlahnya. Karena dengan menambahkan atau memaksakan jumlah yang melebihi kapasitasnya, itu akan berakibat overflow error pada stack. Oke? Oke, selanjutnya setelah kita bahas kelebihan dan kekurangannya, berikut adalah beberapa contoh penerapan konsep stack dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, ya, ini adalah fungsionality dari Yundo atau Undo dan Redo. Ya, pasti semua aplikasi itu ada Undo dan Redo-nya ya guys ya. Ya udah bisa balik atau maju lah. Ya kalau yang logonya itu bisa yang gini lah, panah gitu kan. Terus yang kedua adalah web browser history. Lalu yang ketiga adalah function call stack gitu. Kita coba bahas satu-satu ya guys ya. Nah, pertama web browser history. Ketika kita mematikan browser yang kita miliki, kemudian kita membuka kembali nih browser ya, yang kita miliki tadi. Nah, tentunya browser tersebut pasti akan menampilkan halaman terakhir yang kita akses. Nah, itu adalah contoh aplikasi dari Stack dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita bahas salah satu aja. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba implementasikan Stack dalam pemrograman. Nah, kali ini kita akan coba dalam bahasa pemrograman Python, guys. Nah, kenapa Python? Nah, kalau Python ini nih termasuk dalam bahasa tingkat tinggi, ya. Bahasa tingkat tinggi itu adalah ya sederhana ya, bahasa yang mendekati manusia, gitu. Dan Python ini adalah salah satu bahasa tingkat tinggi yang sangat mendekati dengan bahasa manusia. Nanti kita coba ya. Sedikit contoh yang saya bahas mungkin di Python ini kita tidak menggunakan kurung kurawal. Kalau di bahasa lain kan ada tuh kurung kurawalnya nih. Kalau di Python enggak, tapi kita menggunakan indentasi ya. Dan masih banyak hal lain lagi, tapi kita tidak bahas di sini. Oke, terus langsung kita coba codingan ya. Sebelum itu saya di sini menggunakan VS Code ya, Visual Studio Code ya. Oke, sorry agak kepleset atau typo. Nah, terus saya juga menginstal Python 3 di sini ya. Tuh, quit ya. Nah, teman-teman kalau belum install ini bisa kalian cari tutorialnya cara install VS Code ya di Windows atau di Mac atau di Linux dan juga cara menginstal Python 3 gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu file Python-nya. Kita coba stack.py ya. Py ini adalah ekstensi ya untuk bahasa pemrograman Python
Kalau kalian apa misalnya pakai JavaScript, ya bisa pakai test.js. Nah, itu JavaScript ya. Salah satu contohnya. Oke. Nah, di sini kita coba tes dulu. Tes apakah jalan aplikasi kita. Kita clear. Eh, wih, salah. Nah, Python 3 pasti nama filenya. Nah, pastikan namanya benar. Jalan ya. Nah, sekarang kita jalankan dengan clear juga. Biar terminal kita terhapus terus. Nah, sorry. Python 3 spasi TP. Nah, sudah jalan ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang stack ya, secara garis besar ya, struktur data. Nah, di sini kita akan coba implementasikan dalam bahasa pemrograman, gitu ya. Namun sebelum itu saya sedikit mengulas ya, teman-teman, tentang array ya. Array itu adalah cara untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel ya. Jadi kita ingin menyimpan beberapa nilai, misalnya kayak punya beberapa number ya, itu kita simpan di dalam satu variabel, kita tampung di dalam array gitu. Nah, array berguna untuk mengorganisir dan memanipulasi data di dalam sebuah program. Nah, di Python ini dia memiliki array juga ya, tapi kalau yang common kita bisa menggunakan list gitu. Nah, kalau di Python ini ada sedikit bedanya nih. Jadi array itu bisa diwakili tadi fixed size stack itu array. Nah, untuk dinamis size stack itu list gitu. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, kita coba contohkan dulu deh. Kita lihat. Nah, untuk penggunaan array di sini memang kita harus import dulu karena tidak built-in langsung oleh Python-nya. Nah, array sendiri kita bisa import dari dua cara ya, bisa pakai NumPy atau import pakai array. Nah, kita pakai importnya array ya, seperti ini. Nah, oke, 6 sama dengan nah, array seperti ini. Nah, ini 6, kita coba save, kita coba jalankan ya. Jadi, nah, ini saya bilang kalau array itu tadi dia eh, size-nya sudah statis dan si array ini dia hanya bisa menampung satu elemen yang sama ya, tidak bisa berbeda gitu. Nah, misalnya kalau kita apa namanya nums tambahkan ya. Jadi kalau di bahasa lain itu ada yang pakai push, tapi kalau di sini kita pakainya append ya, sama aja ya. Nah, di sini kita print lagi sinamnya, kita lihat ya, tambah ya. Nah, cuman kalau nums ini kita apa tambahkan dengan tipe data yang bukan integer atau tipe data yang tidak sama, ya kita coba string misalnya, nggak usah kita print, nah dia akan error teman-teman, gitu ya. Nah, ini array, lalu kita kasih nama dulu. Nah, lalu ada juga list ya. Sorry. Nah, list ini dia apa? Boolean dari Python ya. Ukurannya dinamis, elemennya bisa bercampur-campur gitu. Misalnya seperti ini nih. Ya, kasus yang sama. Kita print lagi nums. Sorry, nums ini nih kita hapus dulu biar tidak error nantinya. Ya, bisa ya. Tuh, masuk dia di sini string. Ya, itu sedikit perbedaan sederhana dari array dan list. Jadi kalau kita ngomongin apa
Analoginya, perbedaannya. Nah, si array ini tuh mirip rak buku ya, yang jumlah slotnya tetap dan kontennya seragam. Atau tadi bisa dibilang kardus piring tadi juga ya, yang jumlahnya tetap dan seragam. Piring semua karenanya ya, karena isinya piring semua. Oke. Nah, kalau list kita komen dulu. Oke, sorry. Nah, kalau list itu seperti keranjang ya, fleksibel, slotnya bisa ditambah atau dikurangin kapan saja, isinya pun boleh bermacam-macam. Oke, kalau udah kepanjangan kayak gini kalian bisa Ctrl Z ya. Kalau di Mac Option Z gitu atau enggak Alt Z ya. Oke. Ya, di sini dia minta. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita coba tak sederhana ya. Tak sederhana ya. Nah, di sini kita coba in Indonesia aja ya. Tumpukan. Kita pakai list aja. 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, di sini kita coba print tumpukannya. Terus kita kasih komentar coba. Data sekarang. Titik 2. Nah, koma. Oke. Ini data sekarang. Ini kita komen dulu saja. Biar tidak tampil di terminal. Nah, terlihat ya teman-teman. Oke. Nah, pertama kita coba memasukkan ya data baru seperti yang kita lihatkan di slide ini ya. Kita mundur nih. Data masukkan push, push, push ya kan. Jadilah stok kita. Nah, di sini cara memasukkan kita menggunakan built-in yang namanya append ya. Kalau di bahasa lain mungkin push ada. Kalau di sini kita pakai append. Append misalnya 7. Append, append gitu ya. Print data sekarang. Oke. Terus print data masuk ya kan. Yang kita masukkan tuh berapa? Yaitu si 7. Nah, kita coba jalankan ya. Data sekarang 6, masuklah 7. 7 masuk ya. Gitu ya. Begitupun coba kita coba lagi. Kita copy saja. Misalnya 8. Oke. Misalnya 8. Nah, ini masukin 8. Coba kita jalankan. Ya. Masuk ya. Awalan 6, 7, dan 8. Ya. Jadi kita udah bisa memasukkan data ke tumpukan kita. Gitu. Atau memasukkan data ke eh, kaleng kentang kita. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil data, gimana caranya? Ya.
Jadi kalau di sini kan ya memasukkan data, ya sini mengambil data. Nah, caranya mengambil data, ya kita pakai yang namanya pop gitu, ya. Di sini kita kasih out sama dengan tumbukan pop ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kayak gini, tapi kita tampung dulu aja ke dalam variabel ya, biar teman-teman tidak bingung gitu. Nah, data keluar. Nah, ini saya kasih contoh yang berbeda ya. Kita lihat. Oke, masuk 7, masuk 8, keluar 8, hilang ya data sekarang. Keluar 7, hilang data sekarang. Yang 6. Oke, jadi begitulah penggambaran sederhana hmm, apa stack ya dengan menggunakan bahasa Python gitu. Oke. Nah, ini kan sederhana nih. Kita coba sedikit yang lebih menantang lah atau kompleks sedikit ya. Kita pakai yang namanya kelas ya. Jadi kita apa ilustrasikan stack dengan kelas di Python ya. Nah, cara membuat kelas itu simpel di Python ya. Kita bisa keyword kelas di sini ya. Namanya stack seperti ini. Oke. Nah, tadi yang seperti saya bilang, di Python ini kita tidak pakai kurung kurawal ya, tapi kita pakai indentasi. Nah, ini yang mendekati dengan bahasa manusia ya, sangat mendekati. Oke, ini adalah ini saya hapus dulu. Ini adalah apa namanya? Saya lupa lagi. Konstruktornya ya, init di awal. Kita pakai item boleh atau mungkin kita pakai data aja underscore data ya. Oke, ya, sorry, ada sedikit gangguan tadi. Nah, ini kita pakai list kosong ya. Oke, sorry. Wih, kebiasaan JS list kosong. Oke. Nah, sekarang kita juga buatkan nih apa namanya metodenya untuk ngecek stack ini ada isinya atau enggak ya. Kita pakai empty ya. Nah, kalau di Python disknya itu kita pakai soft ya. Sama aja diri sendiri. Titik dua. Nah, kita return ya. Itu adalah len-nya atau length ya. Length-nya dari si self ya. Kita panggil disknya dulu atau self-nya. Terus data gitu. Terus dengan nol. Oke. Nah, terus kita masukin nih yang metode untuk memasukkan data ya. Kita pakai push aja namanya ya. Kita masukin si self-nya sama nanti item yang mau kita masukin ya datanya. Nah, terus di sini self dulu ya dot kita panggil tadi properti kita data ya dot open ya. Apa yang kita masukin si itemnya ya seperti ini. Oke, ini adalah tambah data di akhir gitu ya atau di ujung. Oke, seperti itu. Terus, tadi kita print ya, pakai format push
item. Oke. Nah, terus setelah kita bisa memasukkan data ya, kita akan memunculkan atau mengambil datanya. Kita pakai yang namanya pop ya. Kita kasih self-nya, titik dua, terus kita kondisikan dulu. If self dot is empty, empty, titik dua, print, pop, tak, kosong. Nggak bisa pop ya. Kalau pakai kosong kan kita nggak bisa ngambil apa-apa. Gitu ya. Terus return none. Atau tidak ada yang kita return. Ya. Terus, masukin sih. Kita buat apa variabel baru untuk menampung self dot data ya dot pop. Nah, ini kita mengambil ya. Jadi udah kita hapus si elemen terakhirnya dan kita ambil masukin ke dalam si item. Di sini ambil dan hapus elemen gitu ya. Elemen terakhir. Terus kita kasih. Nah, seperti ini dan kita return si itemnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa bikin untuk mengintip nih. Nah, def pick self ya titik dua if spasi self dos is empty ya pick stack masih kosong ya nggak bisa pick. Nah kita returnnya non ya. Nah kalau ada ini kita tampung ke dalam variabel top misalnya ya. Nah di sini kita cek nih self dot data list kita min satu ya. Kenapa min satu? Karena kan kita mau ngintip data terakhir ya. Data terakhir atau elemen terakhir itu adalah indeks min satu dari length. Yang mana misalnya kita punya data 14 nih karakter ya. Elemen terakhir itu adalah indeksnya 13 gitu. Makanya di sini min satu ya. Kita print dulu. Nah, oke. Di sini kita kasih elemen paling atas atau paling akhir gitu. Ya, kita return topnya. Oke. Nah, terus kita tambahin dikit deh. Ya, kita buat metode untuk printnya. Nah, return tak titik dua bottom plus join kita pakai map di sini. Nah, terus str, koma, serve dot data, ya. Terus ini kebanyakan ya.
Oke, dua. Nah, top ya. Oke. Nah, kita sudah berhasil ngebuat kelas stack ya di Python. Ya, cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba inisiasi atau instantiate ya. Stack seperti ini. Kita print dulu si stacknya ya. Apa yang akan terjadi? Ya, sudah kita komen semua. Ya, kosong ya. Oke. Terus juga kita masukkan si stacknya s.push, sorry, push ya kan? Kita masukkan a, ya. Kita bisa nge-push a ya. Nih, push. Oke. Nah, kita coba print s juga di sini, biar kita lihat ya. Nah, tadi kosong, sekarang udah terisi a. Oke. Terus kita coba push lagi b-nya, masukin b. Sorry. Oke. Nah, sekarang masuk ya. Push A, B, ya kan? Bisa kita lihat. Terus, habis push, coba kita pick ya. S dot pick. Kita intip. Oke. Stack. Bottomnya tuh A. Topnya itu B. Ya. Terus, oh sorry, sorry. Pick. Nah, B, elemen paling atas atau paling akhir. Gitu ya. Sorry. Ini pick kita. Oke. Terus, kita coba iseng push lagi deh. Kita C. Terus habis itu kita print S. Habis itu kita coba mau pick lagi deh. Apa yang akan terjadi? Nah, kita clear. Ya. Nah, kalau yang tadi, elemen paling akhirnya itu adalah B. Ya. Stack kita isinya adalah A, B. Ya, bottom dan topnya. Terus kita push lagi C. Ya. Nah, sekarang elemen kita ada 3. Bottomnya A, topnya itu ada C. Nah, kalau kita cintip, elemen paling atas atau top atau paling akhir itu adalah C. Udah bukan B lagi. Ya. Nah, tadi kita udah nge-push. Nah, kita udah bikin pop untuk mengambil. Masa nggak kita gunakan? Kita gunakan juga ya. Sini, pop. Oke. Nah, kalau kita lihat, ya, pop C. Nah, C-nya udah hilang, ya. Terus kalau kita langsung popnya 2 kali, terus kita langsung print, apa yang terjadi di sini ya. Dan elemen kita atau stack kita sudah kosong, teman-teman. Nah, kalau kosong ini, yang terakhir kita coba cek, ya kan, print. Nah, s dot is empty. Apakah benar-benar kosong? Ya, true. Jadi benar-benar kosong. Oke. Nah, beginilah sedikit ilustrasi atau penggambaran dalam dunia programmingnya stack ya. Kita menggunakan Python. Oke, di sini tadi kita sudah berkenalan dengan array, list, ya. Terus perbedaannya, terus kita coba stack yang sederhana, hanya append dan pop aja.
lalu kita coba buat sebuah kelas stuck ya. Dan kelas ini nanti sangat fleksibel. Kalian juga bisa gunakan gitu kalau kalian pengen bikin kelas seperti ini gitu. Ya, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kelas coding. Oke, tidak terasa kita sudah di sesi akhir. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sudah menonton video ini. Terima kasih dari saya. Benarkan, saya Diar Kurniawan Adi Anggara. Video ini saya dedikasikan untuk uh, ujian tengah semester mata kuliah struktur data dan algoritma yang diampuh oleh Bapak Catur Nugroho. Saya mengucapkan sangat terima kasih yang telah mengajarkan saya materi tersebut. Yaitu, oke, untuk NIM saya ada 40401096. Oke, sekian. Terima kasih. Salam. Sampai bertemu di video selanjutnya.